Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Abdillah Al-Afif. Saya berasal dari SMPIT Darut Taqwa Kinali, Kecamatan Kinali. Saya akan membacakan sebuah cerpen yang berjudul Emma Hafen, karya Julpasbar. Ingatan masa kecil. Di tangan anak-anak, kertas menjelma perahu Sinbad yang tak takluk kepada gelombang. Ia sedang mencari kesenangan, mengubah apapun menjadi apa saja. Kertas bekas dilipat dan dibentuknya menyerupai pesawat, terbang bersama bahagia menyisiri halaman. Kebun bunga yang baru ditanam dan akhirnya mendarat di atas atap rumbia. Ada tangis yang mengajari arti sebuah kehilangan sebelum helai-helai lain menjelma pesawat baru untuk riang yang baru pula. Lain kali, ia cari lembar yang lain, lalu melipatnya menyerupai kapal pesiar, yang di tengahnya terpampang layar besar sebagai tenaga penampung angin. Bunyi mesin kapal itu keluar dari mulut kecilnya yang lugu, menimang riang sepanjang siang. Sepanjang usia kanak-kanak dikenakan sebagai baju bagi musim. Dari bandul jendela yang tabah menemani hari-hari uak, banyak ingatan berkelebat di kepala. Kadang sebagai keindahan merawat kenangan, kadang menjelma luka yang tak kunjung bertemu penawar. Kemana kapalmu itu hendak berlayar, Buyung? Ia akan menyusuri teluk, mencari laut sebagai tempat bermain, mengenali kecipak riak sepanjang tualang, mencari tanah tepi. Uak seakan mendengar jawaban bijak itu meluncur dari mulut Buyung yang diam, lalu seolah mendengar pertanyaan berikutnya. Bagaimana kalau tiba-tiba badai datang menghantam tiang tengah, mengoyak layar dan mematahkan kemudi? Di mana nisan tertancap sebagai penanda? Di mana pusara terbujur sebagai bukti bahwa tualang pernah ada? Bukankah kalau belum ajal berpantang mati, cemas hanyalah ketakutan dalam bentuk ketidakpercayaan pada diri. Lagi-lagi, Uak memaknai keasikan Buyung sebagai jawaban dari luka masa silam. Lalu, Uak seakan mendengar Buyung berkata, kapal itu suatu waktu akan tiba di bandar-bandar besar, bersauh pada gigir tebing yang tubirnya menjulang kukuh setinggi harapan. Uak membayangkan betapa ramai orang-orang yang merapat ke dermaga, memastikan barang pesanan beberapa waktu lalu tidak lupa dibawa oleh tuan pedagang dari tanah seberang itu. Dalam tubuh Buyung, Uak melihat sungai-sungai mengalir, mencari muara sebagai akhir tualang panjang yang mungkin melelahkan. Hari demi hari, Buyung terus melayarkan kapal kecilnya di selokan itu. Kadang terdengar mesin kapal tertatih di mulutnya, kadang meraung keras bila tiba-tiba ada ranting yang menghentikan laju mainannya. Uak menyimak dari jendela usang, sembari menikmati kopi daun dan rokok pucuk enau. Dari gerak mulut Buyung, ada bahasa yang didengar Uak sebagai sebuah lagu, nyanyian masa lalu ketika orang-orang Belanda mulai merapat ke kampung bukit. Dari gerak mulut Buyung yang kadang tenang, Uak mendengar riang orang-orang. Belanda hanya datang sebagai niaga yang menjual barang-barang di seberang sana, lalu membeli lada dan kopi sebagai ganti pengisi kapal untuk dibawa entah kemana pula. Kalau bukan karena mereka, manalah kita tahu cara menanam lada dan kopi? Mereka telah banyak membantu roda perekonomian. Kata atau lebih tepatnya pembelaan demikian kerap menjadi perdebatan di lepau-lepau pertigaan jalan. Ada yang suka dan bekerja sebagai kaki tangan Belanda. Ada yang terang-terangan menentang dengan perlawanan kecil hingga perang besar yang lupa dicatat sejarah. Mereka itu penjajah. Hasil bumi kita dikeruk. Coba lihat pondok-pondok yang dibangunnya di pinggir sungai dan
pinggang bukit. Ditambang orang itu, kita diberi upah kecil menggali tanah milik sendiri. Emasnya dibawa ke sana, ke tanah asalnya. Menurut penuturan orang tua-tua dahulu, berkompi-kompi tentara Belanda pernah menduduki wilayah pesisir hingga daratan tinggi tanah ini, mengajari masyarakat menanam lada dan kopi, yang hasilnya harus dijual pada mereka dengan harga rendah. Siapa saja yang membangkang akan menjadi korban keganasan tanpa berperi kemanusiaan. Uak salah seorang warga pribumi yang pernah merasakan kehilangan menantu dan anak perempuan satu-satunya jadi korban kekejaman itu, karena Belanda tidak terima menantu Uak bersama komplotannya memberontak. Selepas bendera merah putih mengangkasa di langit Nusantara, Uak membawa Buyung, cucu lelaki satu-satunya yang telah menjadi yatim piatu sejak berusia 2 tahun. Menetap di sebuah kampung kecil di pinggir pelabuhan adalah pilihan. Menjadi nelayan di usianya yang sudah sepuh, bersama Uak, Buyung tumbuh sebagai tunas yang tak mungkin menjadi benih pewaris suku dalam sistem kekerabatan matrilineal. Sebuah kepedihan yang tidak pernah diceritakan Uak kepada Buyung. Seiring waktu berjalan, hari melipat siang dan malam ke dalam bilangan usia yang terus bertambah. Buyung masih asik dengan usianya, mengganti permainan kapal-kapal dengan ayat-ayat, mengganti tempat bermain dari bandar-bandar menjadi surau dan langgar, mengenal silek sebagai kuda-kuda dan pada tegaknya yang mulai kukuh. Kadang ia peragakan langkah ampek sebagai persilatan, atau langkah seorang yang menyamping, manfaatkan tenaga lawan sebagai kekuatan untuk melumpuhkannya. Di hadapan Uak, kadang ia coba mempraktikkan simbang dua balik sebagai jurus andalan. Uak sering membenarkan langkah-langkah yang masih kurang pas dimainkan Buyung. Selepas usia 13 tahun, baju masa kanak-kanak ditanggalkan. Bahu Buyung nampaknya telah kuat menyandang 2 bahu calung. Tangannya telah mampu menumbuk jemuran 1 selesung, maka sebilah keris disisipkan di pinggangnya, sebagai lambang laki-laki yang sudah pantas memijak gelenggang. Memakai seragam, sabuk, dan deta yang masing-masing punya filosofi dan makna. Belajarlah mengisi dan memberi seperti calung. Pahami tabah selayaknya lesung yang tak pernah mengeluh di tumbuk alu. Sebab mengubah padi menjadi beras adalah isyarat yang dirahasiakan kedua telapak tangan. Lalu, lindungi diri seperti sebilah keris, menjaga tajamnya dari batu asahan. Jadikan silek sebagai titian mengenal diri, teman di tengah lengang, dan payung ketika hujan. Buyung selalu menyimak petuah Uak, seperti batu-batu yang menulis aliran sungai sepanjang liku tebing. Sesekali dicobanya melempar tanya, memastikan apa yang didengar bisa dijadikan solo. Penerang pada malam yang tak selalu dikunjungi purnama. Akan ada masa-masa tertentu, rintangan datang sebagai penguat tegak. Angin tak segan merebut nyala dari tampuknya. Hujan membasuh puntung, suruh sisa hempasan cuaca. Bila bendur rumah telah dilangkahi, surau sudah dihuni, gelanggang sudah dijajaki. Masihkah ada rantau yang mesti dijelajahi anak laki-laki? Buyung, rantau yang kau tempuh baru awal percobaan. Ada rantau lain yang akan dimulai. Berjalanlah, tinggalkanlah kampung. Langkahi sungai-sungai, tapaki bukit-bukit, layari seluas laut dalam pandangan. Kalimat itu menjadi wasiat yang lirih berbisik di jauh malam. Pada temaram lampu minyak, dalam bilik kecil itu, Uak mengembuskan nafas terakhirnya, meninggalkan Buyung sebatang kara di tanah kelahiran. Sebagai lelaki penjaga silsilah yang punah, setidaknya begitulah kata-kata sering didengar Buyung dari orang-orang kampung sepanjang tanah pesisir. Ranji silsilah keluarga Buyung sudah punah. Ahli waris itu adalah perempuan. Bila sudah tidak ada, maka terkuburlah saku untuk selamanya. Jangan berteman dan bermain hati dengan Buyung. Perempuan yang kelak menikah dengannya akan memiliki anak yang tidak punya baku. Suara-suara demikian sering mengganggu malam-malam Buyung sepeninggal Uak. Agaknya kampung ini sudah patut ditinggalkan. Bukakan keniscayaan lelaki Minangkabau itu merantau, mencari jati diri, dan tara hiruk pikuk hidup. Bermetamorfosis seiring langkah menuju pendewasaan. Berangkatlah ia, menapaki mimpi-mimpi selepas usia remaja dikatamkan. Pada kepala pun palung dada. Ada azimat penguat langkah yang tak lapuk karena hujan, tak lekang karena panas, berdaun rindang seiring musim menjaga tegak teguh batang.
di sebuah pelabuhan puluhan tahun kemudian. Ditatapnya kelupan asap di cerobong besar kapal-kapal raksasa itu. Orang lalu lalang menurunkan berkarung-karung entah apa. Di sudut lain, orang-orang yang lain tak kalah sibuk menaikkan berkardus-kardus entah apa pula. Kadang datang dan pergi memang punya kesamaan, sama merindukan dermaga sebagai pintu menuju hal baru, memasuki rumah yang baru. Rutinitas itu seolah menjadi gambaran masa lalu dari cerita yang tak usang digerus waktu. Ketika keserakahan berduyun-duyun datang memperebutkan hasil bumi yang dirampas paksa, lada, kopi, dan hasil bumi lain, menjelma cahaya yang menyilaukan mata biru itu. Entah berapa banyak silsilah yang punah oleh keegoisan, menyisakan elegi berkepanjangan sebagai tangis tak terbujuk di malam-malam lenggang peraturan. Senja perlahan jatuh. Lampu-lampu mulai menyala menandakan kehidupan antara siang dan malam, hanya dibedakan oleh cahaya. Di ujung langit sana, matahari menyisakan semburat jingga di tepian dermaga. Kemilau sinar keemasan itu tertinggal di bukit-bukit, pada dinding kapal, dan singgahi kerut wajah yang merahasiakan kerinduan bertahun-tahun. Menyuruhkan sebab sebuah kepergian dari ingin yang terus membaca kepulangan. Emma Haven. Bila dalam janahnya mengalir sungai susu, pada tubuhnya aku adalah mata air yang tak bermuara yang menahun merindu hulu. Membujuk gamang derentau orang, berbisik pada diri bahwa malam adalah sebaik-baik tempat kembali bagi siang yang terkebiri, ucapnya lirih menatap gemerlap lampu-lampu. Perempuan muda itu menyeka pilu yang menitik di sudut mata ayahnya, lelaki yang memandangi orang-orang pelabuhan dari balik jendela kapal. Ketika lamat-lamat suara azan menyeru sendu, lelaki itu bangkit perlahan. Ia beri isyarat berputar arah, memunggungi mimpi. Menepis ingatan masa kecil tanpa pelukan ayah dan ibu, hanya petua uak yang jadi alarm. Nyaring berbunyi menjelang senja menuju malam. Bila kau bertanya, apa yang lebih tabah dari rindu? Ia adalah debur muara sepanjang pantai barat, menuliskan jejak pilu kolonial dan sungai yang meriak di tubuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.